kalimatnya diskusi kontemporer Indonesia Muda di era industri 4.0. Jadi kenapa kita pakai kalimat diskusi kontemporer? Karena kalau biasanya tuh diskusi itu membosankan, terus bikin bingung, udah cepat-cepat mau pulang dan sebagainya. Apalagi sekarang generasi muda lebih baik daripada generasi milenial. Tujuannya undang Bapak ini biar menjelaskan tentang Soekarno dalam sudut pandang Marhen. Ya, yang pertama ya, kami dari keluarga besar Marhenis Klaten ya. Kebetulan saya yang ditunjuk dituakan gitu ya, walaupun dia belum tua banget gitu ya, tapi diminta oleh teman-teman ya untuk saat ini untuk ya katakanlah untuk bagaimana untuk meneruskan Marhenisme untuk di Klaten. Itu saya mengucapkan terima kasih ya kepada generasi muda ya, khususnya Klaten juga, karena terus terang aja selama ini kami untuk mencari bagaimana ini khususnya untuk ajaran Bung Karno, ya, ajaran Bung Karno, tentunya yang masih sesuai dengan zaman now sekarang. Nah itu, sekarang masih banyak yang pantas dan patut dilaksanakan. Ya, memang Soekarno itu manusia, tentunya masih ada hal-hal, tentunya ajaran juga yang mungkin sekarang sudah tidak zamannya, karena suatu ajaran, suatu ideologi itu kan sesuai dengan zamannya juga. Tapi masih banyak sekali ajaran Soekarno tuh yang masih harusnya masih bisa diterapkan sampai sekarang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, maka untuk itu saya sekali lagi saya terima kasih kepada generasi muda untuk membuat acara ini sehingga wawasan kebangsaan kita mempunyai tokoh yang dikagumi dunia itu betul-betul kita paham sebagai generasi muda. Ternyata kita punya tokoh pejuang untuk bangsa ini. Nah, karena zaman dulu kan pernah ajaran-ajaran beliau itu katakanlah tidak boleh untuk dipelajari. Nah, dipelajari aja nggak boleh. Gambarnya saja nggak boleh dipasang kan gitu. Saya masih SMP, SD waktu itu, saya masih melihat gitu loh. Itu saya masih melihat gitu ya. Bung Karno itu kalau datang, saya orang Bali. Kalau datang ke Bali itu dilulukan oleh orang banyak. Seingat saya digendong oleh bapak saya untuk melihat Bung Karno. Hanya seperti itu saya ingat. Sama begitu ramai di alun-alun gitu. Saya juga belajar membaca buku-bukunya beliau di bawah bendera revolusi dari Sandy Atom dan sebagainya. Ya sedikit baru tahu. Oh, ternyata Bung Karno itu seperti itu ya. Nah, itu kita baru tahu. Ya, karena zaman SD, SMP, SMA kita juga nggak dapat. Karena nggak boleh. Saya kan juga SD, SMP, itu kan di zamannya Orde Baru juga. Jadi saya nggak ngerti juga. Kita harus belajar sendiri. Nah, setelah kami pelajari, nah ternyata, ajaran Bung Karno kok begini banyak. Nah, salah satunya, ya, ajaran Bung Karno itu kan banyak sekali. Ya, kita melihat sekarang dari sebelum kemerdekaan, Bung Karno itu dia bagaimana untuk melepaskan bangsanya dari penjajah. Bagaimana itu caranya? Maka dia untuk menghimpun, untuk mendidik secara gerakan nasionalis politik. Maka dia waktu itu kan mendirikan PNI. Ya, pertama kali Partai Nasional Indonesia. Nah, seperti itu dia kan berpikir, ini ideologi apa yang harus saya berikan kepada bangsa ini. Suatu hari Bung Karno keliling-keliling tuh di Bandung gitu. Naik sepeda katanya itu. Nah, naik unta itu keliling. Sepeda Mongol itu. Nah, dah gitu mereka ketemu seorang petani. Ya lagi layeh itu ya lagi ngisus gitu ya. Ngisus. Nah, dia mungkin juga tidak tahu tuh Bung Karno kan. Karena waktu itu Bung Karno tentunya kan tidak sepopuler setelah merdeka kan gitu. Dia ditanya, "Bapak namanya siapa?" Terus seperti itu ya. Saya Marhen. Bapak mengerjakan sawah ini? Iya, saya mengerjakan sawah ini. Ini sawah ini miliknya siapa, Pak? Milik saya. Saya punya sawah satu peta ini, milik saya. Terus yang mengerjakan siapa, Pak? Saya sendiri. Terus hasilnya bagaimana, Pak? Untuk saya sendiri. Untuk makan sendiri. Bung Karno, ini harus, kalau kita bisa berjuang seperti ini, ya seperti ini. Jadi berdiri di kaki sendiri. Kan filosofinya kan di situ. Saya kerjakan sendiri,
milik saya sendiri dan untuk saya kebutuhan saya sendiri. Kita punya tanah air sendiri, kita harus garap sendiri, penghasilannya untuk rakyat sendiri, kan seperti itu. Nah, maka timbullah itu ajaran Marxisme kan seperti itu, cikal bakalnya Soekarno itu. Untuk bagaimana untuk memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri, merdeka itu sendiri. Nah, maka Bung Karno kan sangat antis dengan imperialisme penjajahan. Ya. Ya, itulah. Maka dari untuk membangun semangat nasional itu dari berbagai golongan, karena kan mayoritas golongan kita saat itu kan pasti golongan masih petani, buruh, nelayan kan seperti sekarang pun juga masih seperti itu kan. Nah, itu yang harus kita diperjuangkan oleh Bung Karno. Karena inilah yang akan menjadi tulang punggung bangsa kita. Maka memperhatikan wong cilik itu tadi. Nah, disitulah. Nah, maka asal usul sebenarnya itu seperti itu. Maka Marxisme itu sangat salah. Karena zaman dulu waktu saya itu zaman masih sekolah sangat takut. Karena Marxisme itu dianggap komunis yang dilaksanakan di Indonesia. Itu sangat keliru sekali. Sangat keliru. Itu bukan komunis. Kalau sosialisme Indonesia, iya, karena kita mempunyai sila yang kelima, hanya tujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka slogannya Marxisme itu sangat jauh. Kalau komunis itu kan sama rasa, sama rata. Seorang jenderal, seorang kopral, seorang pengusaha sama semua kedudukannya. Tapi kalau Marxisme itu adalah sama rasa, sama bahagia. Nah, itu lain dulu lah. Sama rasa, sama bahagia. Maksudnya, saya harus bahagia menjadi seorang petani. Saya harus bahagia menjadi seorang guru. Saya harus bahagia menjadi seorang buruh. Saya bahagia untuk menjadi orang nelayan. Dan saya bahagia untuk menjadi orang jenderal. Apapun. Jadi bahagia semua. Itu perbedaan loh. Maka salah kalau itu dinyamakan tuh kiri gitu ya. Salah betul. Tapi kan itu zaman saat itu kan memang seperti itu sehingga idealisme seperti ini tidak muncul kan gitu. Nah, inilah yang sehingga sampai sekarang pun kadang-kadang kalau saya mendengar Marxen itu kiri. Marxis. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan seperti itu. Nah, ini yang mungkin perlu kita luruskan. Dan justru inilah yang harus kita bangun. Karena kan bangsa kita ini heterogen. Ya, bagaimana seorang petani juga harus kita buat bahagia mereka. Itulah yang disebut dengan Marxisme. Seorang apapun dia harus sejahtera. Harus menikmati sila yang kelima itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Mengapa Bung Karno juga di dalam mengelola negara ini tidak mau gerusa-gerusu, karena harus hati-hati banget. Nah, tapi kan akhirnya karena zaman berubah juga, nah perubahan antara Orde Lama dan Orde Baru apa yang kita lihat kan begitu. Kapitalisme, liberalisme masuk ke kita, sehingga ajaran Bung Karno yang anti liberalisme, anti imperialisme akhirnya tergerus. Tapi ingat betul ya, Bung Karno, mungkin ada di dalam buku Sidi Adem, mungkin di bawah Bendera Revolusi. Bung Karno itu, saya ini bukan benci atau bukan menolak konglomerat, bukan. Konglomerat itu ada bagus, tapi konglomerat atau kapital yang dikuasai oleh orang banyak, tidak segelintir orang seperti sekarang ini, bahkan keluarga. Itulah yang ditentang oleh Bung Karno. Maka sebenarnya Bung Karno sangat cocok dengan Muhammad Hatta karena itu ada koperasi. Nah, diharapkan koperasi ini bisa menjadi konglomerat. Jadi itulah sebenarnya oleh Bung Karno seperti itu. Kita nggak mau ke susu, tapi kita gali dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Seandainya pun toh ada orang asing, tapi kita masih mayoritas modalnya. Konglomerat yang milik pribadi atau sekelompok orang. Nah, itulah yang ditentang oleh Bung Karno. Sekarang apa yang dilakukan oleh presiden kita? Wah, ini betul-betul menjalankan ajarannya Bung Karno betul. Maka apa?
BUMN kita ini sekarang kalau bisa menguasai segala entah bumi, tambang dan sebagainya. Maka Freeport ditarik. Ini harusnya harus didukung oleh rakyat kita sebenarnya, harus didukung betul. Presiden lain kan nggak ada kan seperti dulu, hanya cita-cita tapi nggak berani kan terus. Nah ini akhirnya berani. Nah besok kalau bila perlu tidak 51%, 70%. Kalau memang sudah teknologi kita kuasai. Karena teknologinya kita nggak kuasai. Nah besok teknologi kita kuasai, bila perlu 90% bumi kekayaan untuk rakyat Indonesia. Jadi paham makanya ini. Milik siapa? Bangsa Indonesia. Untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Digarap oleh siapa? Rakyat Indonesia. Putra-putri Indonesia. Pak Jokowi kan juga menurut saya tuh, aduh betul luar biasa ya. Petral ambil alih, ya lah. Pertamina ambil alih. Terus semua sekarang mengapa toh? Kita sekian puluh tahun kok tidak bisa membuat BBM import terus, ternyata ada mainan kong-kali-kong di dalam, kayak seperti itu. Nah ini kan akhirnya ya itu kapitalisme itu tadi, karena cukong kapitalis itu ada di dalam itu gitu. Untuk gendutnya dirinya sendiri, bukan untuk rakyat. Generasi Z berarti boleh mengikuti zaman tapi tidak kehilangan akar tradisi. Iya, akar kalau budaya kita, iya itu. Nah Bung Karno kan juga sudah menyatakan itu. Iya. Ya kalau dalam pidatonya Bung Karno kan sudah berpesan ya sebenarnya. Kalau sekarang itu kalau kita resapi ajaran Bung Karno itu tidak ribet seperti sekarang ini. Kan dia bilang gini, hei rakyatku, gitu. Kalau kamu beragama Hindu, jangan kamu menjadi orang India, kan gitu kan? Iya. Kalau kamu orang Kristen, kamu jangan menjadi orang Yahudi, kan gitu. Kalau kamu agama Islam, jangan kamu menjadi orang Arab. Jadilah orang Indonesia, jadilah bangsa Indonesia, banggalah menjadi bangsa Indonesia. Kan gitu, Bung Karno bilang. Nah itu diresapi, mungkin muteran-muteran ini nggak ada loh. Ayolah. Iya.